Nah, di dalam pemilu ada 3 tahap yang harus diperhatikan. Tahap pertama tentu voting, pemungutan suara. Setelah itu counting, penghitungan suara. Setelah itu baru rekapitulasi, recap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Kudus. Nah, kali ini benar-benar istimewa karena kita kedatangan tamu yang langsung dari ibu kota, yang beliau juga merupakan tokoh penting di kepemiluan, yang mana saat ini menjabat sebagai Komisioner KPU Republik Indonesia periode 2017-2022. Beliau adalah Pak Arief Budiman. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Arief? Alhamdulillah, sehat-sehat. Jauh-jauh dari Jakarta ini mampir Kudus ya. Tadi sudah sempat makan makanan khas Kudus yang juga cukup terkenal, garang asem Pak. Garang asem ya. Ya, ini mohon izin waktunya sebentar, kita akan ngobrol sekitar 20 sampai setengah jam lah terkait pengalaman Bapak di kepemiluan, karena cukup luar biasa, hampir lebih dari 20 tahun berkecimpung di dunia pemilu, yang mana mulai dari KPU Jawa Timur sampai ke KPU RI bisa di 2 periode dan sempat menjabat sebagai Ketua KPU Republik Indonesia. Tentunya pengalamannya banyak sekali, suka dukanya juga banyak sekali. Nah, mungkin Pak Arief bisa menceritakan sedikit kenapa sih kok tertarik dengan kepemiluan dan sejak kapan itu bisa mulai tertarik dengan dunia kepemiluan? Ya, studi saya di Fakultas Ilmu, salah satu studi saya ya, di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Erlangga. Maka di sana nuansanya, lingkungannya tentu berkaitan erat dengan politik, demokrasi, partai politik, diskusi-diskusi tentang itulah. Nah, sejak reformasi 98-99 itu saya sudah aktif berkegiatan dengan teman-teman mahasiswa yang lain, termasuk ketika tahun 99 diselenggarakan pemilu yang dipercepat. Jadi pemilu 97 yang harusnya kalau reguler itu pemilunya 2002, tapi waktu itu karena situasi sedang yang mengalami turbulensi politik lah, ada gerak tuntutan untuk melakukan reformasi, maka pemilu dilaksanakan di 99. Nah, sebetulnya ketertarikan dan keterlibatan saya langsung di dunia kepemiluan itu di pemilu 99. Waktu itu saya terpilih sebagai salah satu koordinator Anfrel Provinsi Jawa Timur, University Network for Free and Fair Election. Nah, jadi itu kegiatan pemantauan pemilu yang isinya jejaring atau networking dari kampus-kampus Indonesia. Nah, kebetulan saya jadi koordinasi di Jawa Timur, dan pada pemilu tahun 99 saya mengkoordinasi kurang lebih 13.000 relawan untuk memantau di seluruh wilayah provinsi Jawa Timur. Nah, jadi kalau kegiatan mulai tahun 98-99 ya sampai dengan 2022, nanti kurang lebih berapa? 24 tahun lah. 23 sampai 24 tahun lah ya, saya terlibat di kepemiluan. 99 sebagai pemantau pemilu, kemudian 2004 dan 2009 sebagai penyelenggara pemilu di KPU Provinsi Jawa Timur, kemudian pemilu 2014 dan pemilu 2019 sebagai penyelenggara pemilu di tingkat pusat. Gitu. Iya, wah luar biasa, jadi 24 tahun dan langsung saat itu penyelenggara pemilu di tingkat provinsi. Di Provinsi Jawa Timur. Nah, mungkin selama menjadi penyelenggara pemilu hampir 20 tahun ini sebenarnya ada hal yang mengesankan. Nah, ini mungkin bisa diceritakan hal yang paling selama 20 tahun ini yang paling menegangkan itu ketika apa? Iya. Dan yang paling mengesankan nanti ketika apa? Episode paling menegangkan sebetulnya pemilu 2019.
Pilpres 2019. Bukan hanya Pilpres ya, karena itu pertama kali dilaksanakan serentak kan, Pileg dan Pilpres di 2019. Kenapa dia sangat menegangkan? Karena penggunaan teknologi informasi sudah makin meluas, penggunaan media sosial sudah makin meluas. Jadi sedikit saja kebenaran yang kamu lakukan itu tersebar luas dengan cepat. Begitu pula sebaliknya, sedikit saja kesalahan yang kamu lakukan itu tersebar luas. Nah, problemnya adalah penggunaan media sosial itu ya sebagian lah dari mereka ada yang menyalahgunakan penggunaan media sosial ini. Yang benar dijadikan salah, yang salah dijadikan benar. Lalu jadi hoax di mana-mana. Itu episode paling berat ya. Episode yang mengesankan menurut saya punya kesempatan melihat pemilu di banyak negara. Saya mengalami betul pasang surut jadi penyelenggara pemilu. Saya ingat dulu pemilu 2004 pertama kali saya menjadi penyelenggara. Itu kalau kemana-mana pakai kaos KPU, bawa tas KPU, ada tulisannya KPU ya, itu bangga banget. Tapi ketika ada senior-senior kita ya, yang ada di pusat waktu itu ada peristiwa yang luar biasa, ditangkap KPK, itu jadi berbalik langsung. Pakai kaos KPU malu, bawa tas ada logonya KPU malu, jadi bawanya dibalik kan, bajunya diganti, kayak gitu. Jadi mengalami pasang surutnya itu, termasuk juga saya betul-betul ingat dulu kita banyak belajar pemilu dari luar negeri, gitu ya. Lalu kita menata betul pemilu kita dari 2004 sampai 2019 menjadi semakin lebih baik. Dan sekarang saya makin merasa bangga dengan pemilu di Indonesia, karena ketika saya hadir di banyak pertemuan internasional, pertemuan antar penyelenggara pemilu, konferensi internasional, maupun sebagai international observer, banyak di antara penyelenggara pemilu di berbagai negara itu mau belajar dan merujuk proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Itu menurut saya luar biasa. Dan saya bersyukur dengan menjadi penyelenggara pemilu, setidaknya saya pernah singgah di negara yang ada di Papua. Wah, luar biasa ini. Saya pergi ke Afrika, saya pergi ke Asia, saya pergi ke Eropa, ke Amerika, Australia untuk melihat proses penyelenggaraan pemilu di sana. Siap. Mengenai pemilu tadi, saya sempat tertarik yang sampaikan tadi Pak Arif terkait e-voting tadi. Karena banyak masyarakat, termasuk di Kudus sendiri itu, saya yang di divisi farmasi itu sering ditanya, ini kenapa KPU kok enggak melakukan e-voting di kampus-kampus saja, pemilihan OSIS atau kadang pemilihan ketua BEM dan sudah e-voting, kenapa enggak melakukan e-voting? Nah, ini menurut Pak Arif Budiman bagaimana ini terkait e-voting yang digelurakan masyarakat sebenarnya? Nah. Ya, tahun 2004 saya sudah melihat pemilu di luar negeri ya. Waktu itu ke Taiwan kalau nggak salah. Tidak juga mereka menggunakan e-voting. Tahun 2005 saya sudah pergi ke Amerika lihat pemilu di sana. Seingat saya mereka juga tidak menggunakan e-voting. Nah, tapi di tempat yang saya lihat ya, karena di Amerika itu sebagian negara bagian itu menggunakan e-voting dan sebagian lagi tidak. Saya pergi ke Texas, Montgomery County, yang mereka lakukan bukan e-voting sebetulnya, tapi e-counting. Jadi orang datang, menulis pilihannya di kertas, surat suara. Nah, surat suara dikumpulkan, lalu dimasukkan ke mesin untuk di-counting, untuk dihitung. Jadi pilihnya tetap manual. Saya pergi ke Korea Selatan juga gitu. Orang memilih, tapi tidak dengan menulis atau mencoblos, tapi memberi stamp di surat suara pilihannya. Ya. Lalu surat suara dikumpulkan, lalu dimasukkan dalam mesin counting, e-counting. Nah, menurut data ya yang disampaikan oleh beberapa lembaga kepemiluan di dunia internasional, sebetulnya penggunaan e-voting itu makin menurun. Ya.
kita harus mendefinisikan lebih dulu sebetulnya apa yang dimaksud e-voting itu. Karena variannya juga banyak. E-voting memilih langsung di mesinnya, jadi surat suaranya ada di mesinnya itu. Atau model yang berbeda, kita nggak pernah tahu. Terakhir itu, bukan terakhir, tapi tahun lalu saya pergi ke Rusia. Maka memperkenalkan bukan e-voting, tapi internet voting. Kalau electronic voting, biasanya orang nyoblos di TPS. Ada mesin elektroniknya ya. Tapi internet voting, orang boleh nyoblos dari mana saja. Karena menggunakan saluran atau jaringan internet. Nah, jadi banyak sebetulnya varian pilihannya. Nah, kenapa KPU RI tidak memilih e-voting, tapi justru berkali-kali mempersiapkan dan mempraktekkan e-rekap. Nah, di dalam pemilu ada 3 tahap yang harus diperhatikan. Tahap pertama tentu voting, pemungutan suara. Setelah itu counting, penghitungan suara. Setelah itu baru rekapitulasi, recap. Nah, pemungutan suara di Indonesia itu pemungutan yang paling transparan. Orang datang sendiri ke TPS, orang terima sendiri surat suaranya, dia coblos sendiri, dia lipat sendiri, dia masukkan ke dalam kotak suara sendiri. Ketika dihitung dia juga bisa melihat satu persatu. Surat suara dibuka, dinyatakan sah untuk siapa, dan itu sangat terbuka, semua orang bisa lihat. Ada penyelenggara pemilunya, KPPS, ada peserta pemilunya, saksi-saksi partai politik, ada pemantau pemilunya, teman-teman NGO, civil society, ada pengawas TPS-nya dari Bawaslu, kemudian ada Linmas, bahkan di beberapa tempat ada petugas keamanan, ada TNI, ada Polri, dan ada warga masyarakat di sana. Jadi begitu rileks, begitu nyaman, makanya kita sering menyebutnya pesta demokrasi. Orang senang melihat itu, karena sangat transparan. Nah, dan itu dikagumi dan diakui oleh banyak rekan saya penyelenggara pemilu dari banyak negara. Kan kami mengundang mereka ya melalui program yang kami sebut Election Visit Program atau EVP. Baik untuk pileg pilpres, untuk pilkada, kita undang mereka. Dan mereka itu, wih hebat ya Indonesia ini, begitu luas tempatnya. KPU mengembangkan si rekap. Kenapa? Karena hasil yang sudah dilihat oleh banyak orang tadi dituliskan, ya, diketahui oleh banyak orang juga tulisannya, boleh difoto juga oleh orang, lalu petugas kami memotret dan mengirimkan data ke pusat data untuk dijadikan hasil yang kemudian direkap secara elektronik. Nah, kalau kita menggunakan e-voting, ya, electronic voting, kita datang. Kita nggak tahu surat suaranya apa segala macam, dia ada di dalam layar elektronik, layar digital. Begitu kamu tekan tombolnya, klik milih siapa, maka sejak saat itu Anda percayakan sepenuhnya pilihanmu kepada mesin. Mesin yang akan menghitung, mesin yang akan merekap, mesin yang akan menyelesaikan semuanya. Ya sudah. Nah, kemudian tantangan berikutnya adalah bukan hal yang mudah mengubah pandangan orang, kepercayaan orang dari yang selama ini kita melakukannya secara manual lalu diubah menjadi digital. Ini hal yang sangat mendasar. Kami saja ketika melakukannya melalui e-rekap sempat mengusulkan itu dijadikan sebagai hasil resmi untuk Pilkada 2020. Tapi pembuat undang-undang tidak setuju. Oh, tidak bisa. Makanya kami melakukan itu untuk bahan informasi publik. Silakan Anda cek hasil yang Anda dapat dengan hasil yang kita punya. Oh, ternyata itu sangat-sangat mirip. Ya. Kenapa saya bilang sangat-sangat mirip? Karena di beberapa tempat terjadi kesalahan tulis, lalu dilakukan koreksi. Tapi itu tidak banyak. Tidak mengubah perolehan dan kemenangan peserta pemilihan kepala daerah. Dan capaiannya
itu mencapai 98,9% dari seluruh total TPS yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Itu kalau nggak salah hampir sekitar 300.000 TPS di seluruh wilayah Indonesia. Karena 270 daerah di 2020 itu. Jadi ini penting dan besar, serta menurut saya bisa diterapkan ya. Tinggal kita perlu dukungan dari beberapa pihak, misalnya untuk menjamin bahwa seluruh daerah itu terkoneksi dengan internet. Kedua, melakukan pelatihan kepada SDM kita untuk bisa menggunakan itu. Ini padahal rekap loh, hal yang paling gampang. Kalau e-voting, wah itu banyak hal lah yang harus dipersiapkan. Dan menurut pengalaman di banyak negara, sebelum mereka memutuskan menggunakan teknologi informasi untuk pemilu kita, mereka berkali-kali melakukan simulasi, melakukan uji coba, sampai kemudian mereka menyatakan siap. Nah, untuk wilayah seluas Indonesia itu bukan hal yang mudah. Ya, menarik nih Pak Arif. Jadi terkait voting yang banyak kemarin digelorkan masyarakat ketika saya melakukan sosialisasi itu, apalagi dengan tadi zaman milenial ini yang mana digitalisasi itu yang lebih digelorkan saat ini. Nah, sehingga alasannya itu selain ketika memakai digital e-vote itu kan lebih mudah. Terus selain itu bisa menghemat anggaran. Ini gimana ya Pak? Katanya bisa menghemat anggaran ketika e-vote. Sementara ketika masih memakai manual itu kan berbiaya tinggi. Nah, ini gimana yang ditanggapan Pak Arif terkait hal itu? Karena kan juga salah satu yang didengungkan kan itu pemilu itu biayanya mahal. Nah, ini. Ya, tapi kalau menyatakan bahwa ini lebih murah, ya tentu harus kita hitung lebih dulu ya. Pertama, kita mau menggunakan model yang seperti apa. Kedua, kita harus pikirkan pembelian alat. Di Indonesia itu TPS-nya itu ada 800.000 TPS. Kita mau membeli untuk seluruh TPS atau tidak? Di beberapa negara yang saya lihat menggunakan e-voting, itu setiap TPS setidaknya disediakan 4 alat. Karena nggak mungkin hanya 1 alat. Kalau 1 alat dan dia rusak, maka nggak bisa pemilihan dong. Itu setidaknya ada ya 3 lah, setidaknya 3 atau sampai 4 alat. Terakhir saya datang ke pemilu Venezuela. Dia menggunakan electronic voting. Tapi ketika ada di satu TPS alatnya rusak, maka pemilihan di TPS itu terhenti. Nggak bisa, karena nama orang-orang ini yang terdaftar ini ada di mesin itu. Nah makanya kita banyak hal perlu diperhatikan dan dipertimbangkan. Pembelian alat. Kedua, pelatihan SDM. Ya. Ketiga, penyimpanan. Alat itu mau disimpan di mana? Saya ketika pergi ke Amerika, dia punya gudang, punya tempat penyimpanan yang bagus. Tidak lembab, terkunci bagus, baguslah kondisinya. Apakah kita mampu menyediakan gudang seperti itu? Kalau dilihat sekarang, gudang saja, banyak satker kita belum punya gudang. Nah, gitu. Jadi banyak ini yang harus dipertimbangkan, penyimpanan. Kemudian selain penyimpanan, maintenance. Nggak mungkin alat disimpan, nggak dipakai 5 tahun, kemudian dipakai lagi itu bisa langsung on. Pasti harus ada maintenance-nya, dibersihkan, dilancarkan dan seterusnya. Ketiga, maintenance itu kan bukan hanya physically, tapi juga selain hardware-nya dirawat, juga software-nya, updating sistem. Karena teknologi yang kita gunakan sekarang 5 tahun lagi itu sudah usang. Apalagi kalau melihat perkembangan sekarang ya. Handphone yang dulu itu bagi kita sudah cukup, sekarang nggak cukup, harus ganti dan seterusnya. Nah kalau ini dilakukan 5 tahun berikutnya mau jadi berapa biayanya besarnya. Jadi pelatihan SDM, perawatan, penyimpanan, ya, storage, maintenance, sekaligus nanti
saya membayangkan kalau ada kerusakan di satu tempat, mesin tidak berjalan, cukupkah SDM kita mampu melayani itu di 800.000 tempat? Kenapa kita punya 800.000 TPS? Karena supaya diameter pemilihnya itu tidak terlalu lebar. Bayangkan ya, kalau 300 pemilih per TPS, itu jarak terjauh pemilih tinggal misalnya 1 kilo. Tapi kalau pemilihnya kita tambah jadi 1.000 pemilih per TPS, itu diameternya jadi 10 kilo misalnya. Mau nggak pemilih yang berjarak 10 kilo itu datang ke TPS? TPS ya, pasti mikir 2 kali. Pasti mikir 2 kali. Saya lihat di beberapa negara yang menggunakan electronic voting, itu pemilih per TPS-nya itu bisa 1.000, 2.000, bahkan yang ketika saya pergi ke Amerika itu bisa sampai 3.000. Nah, ketika hari pemungutan suara, mereka datang ke TPS itu menggunakan sepeda motor, menggunakan mobil, atau naik public transportation. Nah, di Indonesia ini orang datang ke TPS jalan kaki bersama tetangganya, bersama rame-rame gitu kan. Nah, sekarang karena jauh, mau nggak ada datang, harus bawa motor, harus bawa mobil, harus naik transportasi umum. Itu nanti menjadi tantangan. Gitu. Jadi ini bukan sekedar merubah manual jadi elektronik, enggak, nanti ada banyak faktor-faktornya itu. Siap, ya. Ini menarik, tadi sudah berbicara terkait pemilu, terus voting dan sebagainya. Ini kembali tadi ke penyelenggara pemilu. Pak Arief ini orang yang luar biasa karena di pemilu kemarin 2019, pemilu serentak pertama nih Pak Arief, dan Pak Arief sebagai ketua saat itu berhasil membawa pemilu yang luar biasa memberatkan itu berjalan dengan lancar, sukses dan baik. Nah, mungkin sebagai penyelenggara menurut Pak Arief itu, penyelenggara pemilu khususnya, seperti apa sih supaya bisa menjadi baik? Yang dikatakan baik penyelenggara itu yang seperti apa? Nah, mungkin bisa memberikan jawaban. Ketika saya melantik ya teman-teman KPU provinsi, kabupaten kota, termasuk ketika saya memberi pembekalan, saya berkali-kali kemudian sering mengatakan, I have my 3 magic word. Saya itu punya 3 kata kunci, 3 kata luar biasa bagi penyelenggara pemilu, yang kalau Anda jalankan ini, insya Allah pemilunya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah transparansi. Bekerjalah kamu secara transparan, terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, semua orang tahu. Karena biasanya kalau terbuka, tidak ditutupi, maka trust publik muncul. Karena trust publik itu sebetulnya dibangun dengan cara yang sangat mudah. Anda kerja transparan, orang lihat, tahu apapun yang dikerjakan KPU akan muncul. Yang kedua, bekerjalah dengan penuh integritas. Maksudnya ikuti semua aturan yang ada. Kalau aturannya mengatakan A ya A, jangan dibelok-belokkan. Nah, dengan begitu orang patuh sama Anda tegakkan betul aturannya. Jangan nanti untuk si A Anda bikin aturan begini, untuk si B bikin aturan begitu. Nah, itu nggak bisa. Yang ketiga, quality. Bekerjalah dengan penuh kualitas. Artinya Anda profesional di bidangnya. Anda ditaruh di situ, dijadikan sebagai penyelenggara pemilu. Anda tahu betul apa tugas penyelenggara pemilu. Jangan sampai nanti sudah jadi penyelenggara pemilu ditanya orang, Pak, saya belum terdaftar sebagai pemilih, gimana ya? Waduh, mohon maaf, saya di sini urusan anggaran, nggak bisa begitu. Ditanya, Pak, nanti TPS saya di sebelah mana ya? Waduh, mohon maaf ya, di sini saya ngurusi SDM, nah nggak bisa, nggak boleh. Itu artinya Anda nggak profesional, Anda tidak bekerja dengan kualitas yang bagus. Transparansi, integrity, and quality. Nah, kalau ini Anda pegang betul, apa maknanya, apa maksudnya, dan Anda implementasikan, pemilu akan berjalan dengan baik. Mungkin juga ini sebelum terakhir, selama Pak Arief menjadi penyelenggara pemilu, kan otomatis kelihatannya pernah juga banyak prestasi itu yang pernah didapatkan
sebenarnya yang paling membanggakan bagi Pak Arif sendiri, prestasi apa ya yang sampai bangga secara pribadi itu? Apa ya? Nggak ada lah, biasa-biasa aja. Jadi saya mensyukuri aja apapun yang terjadi pada saya. Ketika pertama kali saya terpilih jadi KPU Provinsi Jawa Timur, ya saya wah ini dunia baru, saya harus profesional di dalamnya. Termasuk ketika saya sudah 2 kali di KPU Provinsi, saya nggak mungkin lah ada di sini terus. Saya ikut seleksi di KPU RI dan kemudian lolos. Ya alhamdulillah. Ya sebagian orang mengatakan, luar biasa KPU-nya begini-begini. Ya bagi saya ya biasa aja begitu aja. Lalu dalam sejarahnya kan belum ada ya, maksudnya belum ada anggota KPU RI yang terpilih 2 periode. Lalu saya bersyukur saya punya kesempatan pertama bisa lolos 2 periode. Iya. Dan supaya gini, sejarah itu atau apa yang terjadi pada saya pada akhirnya kan juga membuat pemerintah dan DPR, ya, presiden dan DPR maksudnya, karena presiden yang membentuk tim seleksi sampai terpilih 14, kemudian DPR yang memfit and proper dan terpilih 7, itu juga tidak perlu khawatir, tidak perlu takut untuk memilih seseorang yang memang berkualitas terpilih 2 periode, gitu lah. Kan dulu khawatir ini kalau 2 periode bahaya nanti, enggak. Kita bisa jalankan dengan baik. Nah, saya pikir mitos itu kemudian kan seperti hilang, tidak ada kekhawatiran. Makanya sekarang periode yang ini ada teman-teman yang lama terpilih kembali, Pak Hasim misalnya terpilih kembali. Kemudian di Bawaslu ada Pak Bagja terpilih kembali. Kemudian bahkan ada juga yang dulu di Bawaslu kemudian pindah ke KPU terpilih juga Pak Afif. Jadi ya kalau memang cukup berprestasi, punya integritas, kerjanya baik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk dipilih kembali. Nah, gitu. Jadi saya pikir apa yang terjadi pada saya bisa menjadi contoh banyak pihak, gitu ya. Dan saya ingin teman-teman saya penyelenggara pemilu dia punya komitmen betul, ya, menjaga lembaga ini, bekerja dengan baik, menyelenggarakan pemilu yang baik. Karena saya pernah membayangkan orang banyak bercerita tentang bagaimana sih cara mewujudkan cita-cita besar bangsa ini. Apa cita-cita besar bangsa ini? Cita-cita besar bangsa ini adalah mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dari mana mulainya? Saya bilang mulainya dari pemilu. Karena melalui pemilulah dipilih seluruh pemimpin-pemimpin bangsa ini. Eksekutif di tingkat pusat ada presiden dan wakil presiden. Legislatif di tingkat pusat ada DPR dan DPD. Lalu di tingkat provinsi ada gubernur, bupati, dan kabupaten kota. Lalu ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Semua pemimpin-pemimpin itu yang akan membuat kebijakan negeri ini bisa mewujudkan cita-citanya atau tidak. Dan pemimpin-pemimpin yang baik itu bisa dihasilkan dari pemilu yang baik. Nah, pemilu yang baik itu bisa dihasilkan dari penyelenggara pemilu yang baik. Jadi saya ingin berpesan, selenggarakan pemilu dengan baik. Anda bukan hanya sekedar mengerjakan pekerjaan teknis, tapi Anda betul-betul dituntut memahami betul filosofi besar kenapa pemilu itu harus ada, kenapa pemilu itu harus memilih pemimpin yang baik. Nah, ini kalau disadari oleh banyak pihak, insya Allah pemilunya baik, terpilih pemimpin yang baik, dan mereka akan membuat kebijakan yang baik untuk mewujudkan cita-cita besar bangsa kita. Luar biasa. Ya, ini juga pertanyaan yang terakhir Pak Arif. Ini Pak Arif ini juga mau mengakhiri tugas beliau sebagai KPU RI. Setelah ini mungkin mau kemana ini Pak Arif? Apakah akan besok berencana nyalon presiden atau apa ya, atau bagaimana? Ini hal yang menarik sih, ya. Tunggu juga ini. Saya memang dari dulu kan nggak pernah ya mungkin terdengar klasik lah. Saya mengikuti air mengalir aja. Saya mengikuti proses ini, saya tertarik proses ini.
bahwa kemudian saya diberikan berkah untuk ada di situ, ya saya jalani dengan baik. Apa yang harus saya lakukan setelah ini? Saya ingin mengabdikan diri saya untuk bangsa dan negeri ini dengan baik, dimanapun tempatnya, apapun profesinya. Jadi saya sangat terbuka untuk menjadi apapun lah. Ya. Cuma satu yang saya sering diajak-ajak tapi saya belum bersedia. Nah, itu aja. yang lain saya diajak apapun saya bersedia lah. Tapi satu itu yang belum bersedia. Oke, terima kasih banyak Pak Arif Budiman. Itu luar biasa percakapan kita malam ini bersama Komisioner KPU RI Pak Arif Budiman. Sekian teman pemilih, saya Ahmad Khalil sebagai host selaku Divisi Farmas KPU Kabupaten Kudus sudah undur diri, pamit, sampai berjumpa lagi di podcast KPU Kudus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.